Hello Jebol Lovers, balik lagi di channel Berita Bola Terupdate. Jangan lupa subscribe channel kami, like dan share ya. Berita pertama, gelandang Manchester United Paul Pogba telah kembali ke tempat latihan tim di Carrington setelah pulih dari COVID-19. Pogba dinyatakan positif COVID-19 bulan lalu. Akibatnya, Pogba absen membela timnas Prancis pada ajang UEFA Nations League melawan Swedia dan Kroasia. Menurut istrinya Maria Zulay, kondisi Pogba baik-baik saja dan mereka rajin mengonsumsi vitamin D selama karantina di rumah. Namun Pogba belum bisa dipastikan tampil pada laga uji coba Manchester United kontra Aston Villa di Villa Park Sabtu 12 September 2020. Berita selanjutnya, gelandang anyar Barcelona Miralem Pjanic menargetkan raih banyak trofi pada musim 2020-2021. Masalahnya, apakah itu merupakan target yang realistis? Seperti yang diketahui, Barcelona mengalami banyak masalah dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Pertama, mereka harus melakukan pergantian pelatih pasca dipermalukan oleh Bayern Munchen di Liga Champions bulan lalu. Dan Lionel Messi memberikan masalah baru kepada Barcelona dengan fax berisikan permintaan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Sekarang semua problematika telah diselesaikan dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri kalau serangkaian kejadian ini mengganggu persiapan Barcelona untuk mengarungi musim 2020-2021. Gimana nih para jebolers, apakah cukup realistis keinginan Pjanic? Berita selanjutnya yang lebih hangat. Manajer Chelsea Frank Lampard memastikan Hakim Ziyech tidak dapat tampil pada laga perdana timnya di Premier League musim ini. Ziyech harus absen akibat dihantam cedera lutut. Pemain berusia 27 tahun tersebut ditebus Chelsea dari Ajax Amsterdam dengan bandrol 40 juta euro atau 708 miliar rupiah pada 14 Februari 2020. Pemain yang memilih nomor punggung 22 itu telah menjalani laga perdananya bersama Chelsea, yakni saat bersua Brighton and Hove Albion pada pertandingan uji coba di The American Express Community Stadium 29 Agustus lalu. Sayangnya pemain timnas Maroko itu mengalami cedera pada laga tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan, Hakim Ziyech diketahui dihantam cedera lutut dan harus absen selama 2 pekan. Akibatnya Ziyech tidak dapat tampil ketika Chelsea menghadapi Brighton pada pekan perdana Premier League musim ini di The American Express Community Stadium 15 September mendatang. Padahal ya, banyak yang menunggu permainan dari Hakim Ziyech. Anyway, lanjut berita dari Mauro Icardi yang enggan bercinta dengan istrinya nih. Kira-kira kenapa ya? Mauro Icardi selalu tampak mesra dengan sang istri, Wanda Nara. Tapi ada kalanya melirik pun tidak, khususnya kalau Icardi habis kalah main bola. Pesepak bola 27 tahun itu sudah beberapa tahun menikah dengan Wanda. Mauro Icardi berikrar sehidup semati dengan perempuan yang 7 tahun lebih tua darinya itu dalam sebuah upacara pernikahan di Argentina pada 27 Mei 2014. Pasangan itu kini sudah dikaruniai 2 anak, yakni Francesca yang lahir pada Januari 2015, Ade Isabella menyusul pada Oktober 2016 meramaikan keluarga Mauro Icardi dan Wanda Nara. Dari pernikahan sebelumnya, Wanda juga punya 3 orang anak. Sejauh ini pasangan tersebut tampak sangat mesra. Fakta bahwa Wanda Nara juga merupakan agen dari Mauro Icardi kian bikin mereka lengket bagaikan perangko. Entah aku harus bilang apa, kata Wanda saat dimintai komentar, seperti dikutip majalah Italia Repubblica delle Donne yang dilansir Sport Bible. Mungkin harus dicoba sebelum bertanding, tapi Mauro itu profesional banget dan tidak mau melakukan apa-apa sebelum laga. Ia cuma mau bercinta setelah pertandingan dan itu pun jika laga tersebut berjalan dengan baik. Kalau pertandingannya tidak berjalan dengan baik, sekedar melirik diriku saja pun ia tidak bakal mau. Curhat Wanda Nara soal kebiasaan Mauro Icardi. Duh, gimana nih Mas Icardi? Kembali ke berita terhangat dari The Gunners. Kabarnya Arsenal akan melepas striker andalan mereka yaitu Alexander Lacazette.
Kepergian pemain itu dikarenakan Arsenal sudah lama memonitor Partey, gelandang andalan Atletico Madrid. Partey kemudian disebut menjadi salah satu pemain incaran utama manajer Arsenal, Mikel Arteta. Sayangnya transfernya terhalang oleh minimnya dana belanja The Gunners. Maka dari itu solusinya ia merelakan pemain strikernya itu, Alexander Lacazette. Karena skema uang tunai plus pemain dapat memuluskan transfer Partey, maka dari itu muncullah kabar bahwa Lacazette masuk daftar pemain yang bisa ditumbangkan The Gunners pada Atletico. Kabar ketertarikan Arsenal pada Thomas Partey ini disambut positif Kevin Campbell. Ia mendukung The Gunners jika mereka ingin merekrutnya. Sebab ia menilai Partey bisa memberikan perlindungan yang baik bagi lini belakang Arsenal, sama seperti yang dilakukan oleh Patrick Vieira dulu maupun Gilberto Silva. Lagi-lagi persaingan merebut pemain berkelas terjadi kembali di musim transfer ini. Juventus dan Inter Milan mencoba mendekati pemain veteran Real Madrid, ia adalah Marcelo. Sayangnya kedua klub raksasa Serie A tersebut mendapatkan jawaban yang kurang menyenangkan. Usia yang tidak muda lagi membuat Marcelo mulai jarang diberikan kesempatan tampil oleh Zinedine Zidane. Pemain berkebangsaan Brazil tersebut kalah saing dengan sosok yang lebih muda darinya, Ferland Mendy. Selain itu, Marcelo juga kerap mengalami cedera di sepanjang musim 2019-2020. Hal ini yang membuatnya jumlah penampilan sangat terbatas, yakni 23 penampilan saja di semua kompetisi. Namun Juventus dan Inter Milan melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan Marcelo pada musim panas ini. Dan menurut laporan dari AS, kedua klub itu sudah melakukan pendekatan kepada perwakilan sang pemain. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Marcelo terbuka untuk berdiskusi dengan mereka. Sayangnya proses pendekatan terhenti karena permintaan gaji Marcelo yang melampaui jangkauan Juventus dan juga Inter Milan. Laporan tersebut mengatakan kalau Marcelo meminta gaji sebesar 8 juta euro per tahun, sedikit lebih tinggi dari yang didapatkan bersama Real Madrid sekarang, yakni senilai 7,2 juta euro per tahun. Dan pada akhirnya kedua klub raksasa Serie A itu hanya bisa gigit jari. Selanjutnya ia seperti Mihailovic. Kolarov ingin tutup karirnya di Inter Milan. Bek anyar Inter Milan Alexander Kolarov mengungkapkan ia tak menutup pintu pensiun di Nerazzurri, sama seperti idolanya dahulu, Sinisa Mihailovic. Mihailovic adalah salah satu bek legendaris yang pernah berkarir di Serie A. Ia pernah membela AS Roma, Sampdoria, Lazio, dan Inter Milan. Inter adalah klub terakhirnya di Italia. Ia gabung mereka pada tahun 2004 dan kemudian pensiun pada tahun 2016. Mihailovic adalah sosok bek tengah yang memiliki kaki kiri yang hebat. Ia dikenal sebagai salah satu jagoan dalam urusan mencetak gol dari tendangan bebas. Alexander Kolarov sendiri juga adalah bek yang memiliki kaki kiri yang ampuh. Ia cukup jago menjebol gawang lawan dengan tendangan kaki kirinya. Maka tidak heran jika Kolarov mengidolakan sosok Mihailovic. Pemain berusia 34 tahun itu pun mengatakan ia siap mengikuti jejak sang legenda untuk mengakhiri karirnya di Inter Milan. Chelsea lagi-lagi mengirimkan proposal untuk merekrut pemain ketujuhnya. Chelsea belum berhenti melakukan perekrutan pemain pada musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, mereka telah merampungkan proses transfer Edouard Mendy dari klub Ligue 1 Rennes. Mendy merupakan pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Pada pekan kemarin, pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencatatkan 13 clean sheet dan hanya kebobolan sebanyak 31 kali dari 33 penampilan di berbagai ajang. Di sisi lain, Chelsea sedang mengalami masalah di sektor penjaga gawang. Kepa Arrizabalaga tak kunjung membuktikan kalau dirinya pantas untuk disebut sebagai kiper termahal di dunia saat ini. Musim kemarin Kepa hanya mencatatkan 10 clean sheet dan kebobolan sebanyak 58 kali dari 41 penampilan. Jadi wajar kalau klub berjuluk The Blues tersebut khawatir terhadap sektor yang sangat krusial itu.
Mereka terus berhubungan dengan Rennes untuk merekrut pemain kelahiran Montivillers, Prancis itu. Proses obrolannya berlangsung positif, bahkan menurut jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, Chelsea sudah mencapai kesepakatan dengan Rennes untuk membawa sang kiper ke Stamford Bridge dalam waktu dekat ini. Gimana Jebolers pendapatnya? Tulis di komentar ya kalau kalian punya pendapat lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys.